Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang Damaskus sebagai pusat peradaban Timur Islam pada masa tahun 661 hingga 750 Masehi. Sebagai pendahuluan dari kegiatan pemaparan ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu ini yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semuanya. Pada pembahasan kali ini adalah tentang dinasti Umayyah, yaitu sebagaimana dalam tampilan itu adalah ada alur sejarah sebelum dinasti Umayyah ya. Itu dalam lingkup periode sejarah Islam. Dibagi tiga, itu periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Nah, periode awal semua masing-masing periode itu diawali dari Islam pada masa Nabi Muhammad SAW hingga Kekaisaran Utsman di Turki. Tapi pada fokus pembahasan kali ini kita adalah bahwa akan membahas Islam pada masa Bani Umayyah. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yaitu topiknya dengan masa Bani Umayyah itu melalui pelajaran inquiry semoga dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Melalui pembelajaran discovery, siswa dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah yang ada di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Melalui pembelajaran berbasis produk, para siswa dapat membuat bahkan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, sehingga dapat memetik nilai Islam dari berbagai kemajuan sesuai peradabannya. Lanjut, kita mengenal apa itu Bani Umayyah ya. Pada kepemimpinan Daulah Umayyah ini diawali oleh Muawiyah bin Sufyan. Yaitu dinasti ini telah menggapai berbagai puncak kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan inilah pasukan pengepung Konstantinopel dapat ditarik. Beliau mendirikan Departemen Pencatatan, mendirikan pelayanan pos, pemisahan urusan keuangan dari unsur pemerintahan diatur secara teknis dengan pengangkatan seorang pejabat. Di dalam masa Bani Umayyah ini adalah beberapa khalifah ya yang menangani itu, mulai dari Ayyub I, terus dengan diturunkan ke anaknya Yazid bin Muawiyah hingga Khalifah Marwan II. Lanjut, adapun dari perkembangan Daulah Umayyah itu antara lain adalah hasil kebudayaan Bani Umayyah menurut ahli sejarah. Itu antara lain lingkupnya adalah mulai penyempurnaan Al-Quran, terus membuat undang-undang pokok, ada penyediaan pendidikan, pergantian bahasa, menghadirkan kantor cap, terus penulisan hadis. Tentunya hal-hal inilah yang sangat besar pencapaiannya ya dalam perkembangan Islam. Dalam bidang kebudayaan banyak dibangun bangunan yang mempunyai arsitektur tinggi. Antara lain adalah Masjid Cordova yang merupakan kemegahan masjid
dan bukti kejayaan Islam di Eropa. Lainnya adalah masjid yang ada di Damaskus. Dan keindahan bangunan itu sampai sekarang itu kalau kita pergi ke sana itu ya masih bisa menyaksikan perkembangan arsitektur hebat pada zamannya ya. Terus ada di bidang pemerintahan itu adanya dibagi wilayah-wilayah, jadi per provinsi dipimpin oleh gubernur, pejabat-pejabat yang menangani sesuai bidangnya. Terus ada lembaga departemen yang membentuk tingkat pemerintahan pusat. Ada pula lembaga sekretaris negara, ada sekretaris pendapatan negara, ada sakmil atau sekretaris militer, ada sekretaris kepolisian, dan sekretaris panitera. Dilanjut dengan pengaturan pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah dipegang oleh hal hajib. Jadi kalau sekarang itu dapat dikatakan protokoler ya. Jadi zaman dulu udah ada protokol, tidak sembarang orang untuk menghadap pejabat. Itu harus ada pendaftaran, ada verifikasi agar aman. Terus ada pun tugas pemeliharaan keamanan masyarakat sudah ditangani sendiri atau mandiri dan dikelola oleh lembaga namanya itu surtah. Ada pula departemen yang mengurus surat-surat negara yang antara lain sirkulasi surat dari khalifah ke para gubernur ataupun sebaliknya dari gubernur ke khalifah. Terus ada pula lembaga yang mencatat, meregistrasi, menyalin semua keputusan. Jadi semua keputusan atau surat itu terdokumentasi dengan baik ya pada zamannya. Terus departemen yang mengelola pendapatan negara telah terbentuk. Layanan pos pengiriman informasi juga berkembang saat itu. Lembaga departemen pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer atau disebut Diwan Al-Jun. Tak lupa juga ada perkembangan lanjut yaitu di bidang hukum. Itu antara adalah ada beberapa pengadilan atau peradilan yang memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan-peraturan. Terus masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisab. Terus Badan Al-Mazani bertugas meninjau kembali kesaihan dan keadilan putusan oleh Kadib. Jadi apapun keputusan yang diputuskan oleh hakim pada saat itu bisa juga direview ulang oleh badan ini. Terus perkembangan di bidang sosial yaitu ada hubungannya saling berhubungan antara negara-negara sahabat istilahnya. Itu ada bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Selanjutnya akibat dari tatanan-tatanan negara ini jadinya berimbas juga pada ekonomi ya. Jadi antara lain jalur perdagangan di masa ini yang menjadi semakin lancar. Ada pelabuhan dagang tersendiri yang ramai dan makmur yang terletak di Basrah di Teluk Persia. Begitu pula juga di Aden. Pada masa ini ada dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan berbagai jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Lanjut dengan ekonomi dapat ditumbuhkan yang mapan mampu mendorong terbentuknya masyarakat Muslim yang rapi. Terus di bidang pendidikan pada masa Umayyah itu menjadikan masjid dan kultab sebagai pusat pendidikan utama. Ada pula halaqah, sistem pengajian tradisional. Terus ada istana khalifah sebagai tempat rujukan dan perpustakaan. Terus istana bagi atau kas untuk bagi anak-anak bangsawan ya, jadi mereka itu dipisah pendidikannya. Ada pula penghargaan pada
ulama yang punya pengaruh sangat besar pada saat itu. Terus pada Bani Umayyah juga adanya gelar pendidikan pada zamannya itu, ada masing-masing ada menjadikan mualim, ada muadib, ada mudaris, ada ustadz, ada syekh, ada imam. Terus lanjut dengan kurikulum yang berlaku pada zaman itu. Pada masa itu tetap ya mengacu pada Al-Quran dan hadis yang merupakan pelajaran wajib yang di pemerintahannya. Ini dibuktikan dengan adanya hafalan Al-Quran yang sangat diutamakan sejak dikutuk. Sastra Arab juga ada peningkatan pada saat itu. Lanjut pada mata pelajaran yang diajar itu antara lain berkutat pada sistem Al-Quran itu antara lain tauhid, fikih, tafsir, hadis, sastra Arab, sejarah, kiroat, munculnya ilmu falsafah, terus tata bahasa Arab. Tak lupa juga ada perkembangan intelektual Umayyah, yaitu tulisan Al-Quran dikemas modern seperti kaligrafi atau lain-lain percetakan ya. Terus hadis juga sudah mulai dibukukan, ditulis. Terus pada akhirnya adalah muncul beberapa aliran pemikiran teologi, munculnya aliran fikih. Nah, di dalam aliran fikih itu ada beberapa tokoh yang muncul dan terkenal pada saat itu, antara lain adalah Abu Hanifah, terus ada Malik bin Anas, ada Muhammad Idris, ada Ahmad bin Muhammad. Karena itulah juga ilmu pengetahuan berkembang yang menyertainya, itu ilmu pengetahuan, ada kimia, ada kedokteran, ada filsafat dan astronomi. Tak lupa juga ada tulisan Al-Quran. Jadi menurut suatu riwayat itu ada ulama yang pertama yang memberikan baris dan titik pada huruf-huruf Al-Quran. Jadi pada tahun-tahun ini adalah sangat pesat kembali, jadi memelihara Al-Quran itu dengan extra power istilahnya ya. Jadi biar Al-Quran itu mudah dipahami oleh para umatnya. Dilanjutkan dengan penulisan hadis. Di hadis itu didokumentasikan, dicatat, dan dibukukan. Terus ada munculnya aliran teologi, yaitu teologi Islam, yaitu aliran Khawarij. Terus ada pula Syiah. Terus ada lagi Murji'ah. Pada aliran fikih munculkan tokoh-tokoh seperti Madrasah Al-Rai, ada Madrasah Al-Hadis, terus Taha Jabir Fayadi. Yang tentunya tokoh inilah yang memunculkan yang terkenal, yaitu kitabnya Adab Al-Iqtirab. Dengan adanya pendidikan ini adalah tentunya untuk meningkatkan ya kemampuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh semangat dalam menuntut ilmu, terus mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pelaksanaan tugas. Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan dalam membangun bangsa. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mohon saran kritik yang dapat membantu pengembangan ini. Akhir salam saya ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman.